Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai ekonomi sumber daya terbarukan perikanan. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Lendur Malasari dan rekan saya Walusa Fitri serta Fajar Dwi Arianto. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membahas materi. Perikanan merupakan salah satu sumber daya terbarukan. Dapat dikatakan ikan merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan. Selain itu, ikan juga menjadi sumber penghasilan devisa negara berupa ekspor. Seperti di Indonesia yang dikelilingi oleh lautan yang luas, tentu kaya akan sumber daya perikanan dan kelautannya. Hal itu menjadi kelebihan tersendiri untuk negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya ikan yang memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan hati-hati. Pengelolaan sumber daya ikan pada mulanya didasarkan pada faktor biologis semata, dan pendekatan disebut maksimum sustainable yield atau tangkapan maksimum yang lestari yang disingkat MSY. Inti pendekatan ini adalah bahwa setiap spesies ikan yang memiliki kemampuan untuk berproduksi yang melebihi kapasitas produksi atau surplus, sehingga apabila surplus ini dipanen tidak lebih dan tidak kurang, maka stok ikan akan mampu bertahan secara berkesinambungan atau sustainable. Ekonomi sumber daya ikan pada umumnya pemanfaatannya bersifat terbuka dan siapa saja boleh memiliki serta bersifat umum, serta kepemilikannya bersifat umum. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan terdapat prinsip yang harus diperhatikan, yaitu kelestarian sumber daya alam, kelestarian budaya, ekonomi partisipatif, akuntabilitas, dan transparansi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Fajar Dwi Arianto, NIM 90. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Langsung saja ke materi. Selanjutnya adalah teori Golden Scaver. 1. Pertumbuhan. Di sini Gordon, seorang ekonom dari Kanada, menjelaskan bahwa ekonomi pengelolaan perikanan bermula dengan publikasi dari tulisannya. Gordon menyatakan bahwa sumber daya ikan pada umumnya bersifat open access, tidak seperti sumber daya lain seperti pertanian dan peternakan yang bersifat kepemilikannya yang jelas. Sumber daya ikan ini bersifat relatif terbuka. Siapa saja bisa berpartisipasi tanpa harus memiliki sumber daya tersebut. Gordon juga menyatakan menangkap yang berlebihan secara ekonomi akan menyebabkan perikanan yang tidak terkontrol. Jadi Gordon di sini menyatakan bahwa sumber daya perikanan ini kepemilikannya tidak jelas, sehingga seluruh manusia berhak untuk mendapatkan ikan dan memproduksi ikan tersebut. Dimisalkan bahwa pertumbuhan populasi ikan adalah X dan pada periode tahun adalah T. Pada suatu daerah terbatas adalah fungsi dari jumlah awal populasi tersebut. Secara matematis, hubungan tersebut ditulis sebagai XT-1 min XT sama dengan F kurung buka XT kurung tutup. Yang kedua adalah produksi dan fungsi produksi. Untuk mengeksplorasi atau menangkap ikan di suatu perairan dibutuhkan berbagai sarana. Sarana tersebut merupakan faktor input yang dalam literatur perikanan biasa disebut sebagai upaya atau effort. Upaya adalah indeks dari berbagai input seperti tenaga kerja, kapal, jaring, alat tangkap, dan sebagainya
yang dibutuhkan untuk suatu aktivitas penangkapan ikan. Dengan pengertian mengenai upaya ini, produksi H atau aktivitas penangkapan ikan bisa diasumsikan sebagai fungsi dari upaya, yaitu E, dan stok ikan, yaitu X. Secara matematis, hubungan tersebut ditulis sebagai rumus, yaitu H sama dengan F kurung X kali E kurung tutup. Secara umum diasumsikan bahwa semakin banyak bioma ikan atau stok dan semakin banyak faktor input atau upaya produksi semakin meningkat. Dari gambar yang ada di makalah bisa disebutkan beberapa hal yang menyangkut dampak dari aktivitas penangkapan terhadap stok ikan. Pertama, pada saat tingkat upaya sebesar E1 diberlakukan, maka akan diperoleh jumlah tangkapan sebesar H1. Kemudian, jika upaya dinaikkan sebesar E2 atau H1 lebih besar daripada H2, jika upaya terus dinaikkan, misalnya sebesar E3, yang disimpulkan bahwa E3 lebih besar daripada E2 dan lebih besar daripada E1. Tingkat upaya ternyata tidak menghasilkan tangkapan yang lebih besar. Kesimpulannya bahwa eksplorasi semacam ini tidak efektif dan efisien secara ekonomis, karena tingkat produksi yang lebih sedikit harus dilakukan dengan tingkat yang lebih besar, tingkat upaya yang lebih besar. Jadi apabila upaya yang lebih besar ini dilakukan, maka produksi yang didapatkan juga semakin sedikit. Maksudnya adalah apabila upaya kita sedikit dan upaya kita di awal mendapatkan produksi ini, dan apabila kita meningkatkan upaya tersebut tetap sama produksi yang kita dapatkan, sehingga upaya yang kita tambah akan tidak berfungsi apapun. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya ikan. Nah, perikanan sendiri ini merupakan salah satu subsektor yang penting dalam sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Kenapa disebut penting dalam sumber pendapatan dan kesempatan kerja? Karena perikanan ini dapat menghasilkan lebih sebagai sumber pendapatan dan dapat dijadikan sebagai peluang kerja seperti menjadi nelayan, penjual ikan, dan masih banyak lagi. Masalah efisiensi pada perikanan ini berkaitan dengan jumlah persediaan ikan atau stok yang terus terancam punah jika tidak dilestarikan, dan dalam masalah distribusi yang berkaitan dengan siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau manfaat dari perikanan tersebut. Namun pada subsektor negara-negara berkembang ini belum mengalami perkembangan, sehingga diperlukannya bantuan dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan nelayan, perbaikan gizi rakyat, dan peningkatan ekspor. Nah, ikan sendiri merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat pulih atau renewable resource, di mana diperlukannya pengelolaan yang baik agar dapat mempertahankan dan mengembangkan populasi ikan yang ada. Nah, guna mencapai tingkat keberhasilan pembangunan perikanan ini diperlukan faktor utama yang dapat menentukan, yaitu pengelolaan secara bertanggung jawab. Pengelolaan yang dimaksud ini yaitu dilakukan dengan cara bijaksana dalam melestarikan persediaan sumber daya ikan agar dapat dinikmati secara optimal oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Nah, pada kegiatan usaha perikanan ini berawal dari usaha pemanfaatan sumber daya hayati perikanan yang dapat menunjang usaha-usaha lanjutan seperti
penjual ikan dan restoran dan masih banyak lainnya. Nah, sektor perikanan ini memberikan harapan untuk menjamin kelangsungan masa sekarang dan masa yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, akhir-akhir ini usaha perikanan di dunia telah mendapat banyak perhatian. Hal ini dikarenakan karena kerusakan yang terjadi pada kelestarian sumber daya ikan yang mengakibatkan kerusakan yang diakibatkan pengambilan secara besar-besaran dan tidak terkendali. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah pemilikan bersama. Kenapa disebut masalah pemilikan bersama? Karena hampir seluruh sumber daya perikanan dapat dilakukan pengambilan oleh baik perorangan maupun perusahaan. Tetapi semua itu memiliki berbagai aturan dalam penangkapannya. Namun, jika tidak ada peraturan tersebut, maka dengan pemilikan bersama akan timbul berbagai dampak seperti penangkapan yang berlebihan, punahnya populasi ikan, dan dapat menjadikan biaya penangkapan mahal. Kenapa biaya penangkapan mahal? Karena penangkapan yang berlebihan itu pastilah membutuhkan alat-alat yang lebih banyak sehingga biaya penangkapannya pun akan menjadi mahal. Nah, untuk mengatasi permasalahan atau dampak yang akan ditimbulkan, maka muncullah prinsip pengelolaan sumber daya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melarang penangkapan ikan pada musim-musim tertentu, menutup daerah penangkapan ikan tertentu saja, membatasi jumlah ikan yang akan ditangkap. Nah, usaha ini pastinya akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, selain peran masyarakat untuk melestarikannya, juga harus dibersamai dengan peran pemerintah dengan cara melakukan pengawasan yang ketat dan menegakkan hukum secara tegas. Hal tersebut dapat dilakukan seperti mengatur penggunaan jala atau tangkapan lainnya, tangkapan ikan menggunakan jala dan tidak menggunakan bom yang dapat merusak lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.